Muhammad SAW, di mana syafaat beliau kita harapkan ya bila kelak. Amin amin rabbal alamin. Pertama-tama yang kami hormatin Bapak Wakil Koordinator PPG Muslim Medan, Bapak Dr. Fajar Apollo Sinaga MSI APT. Yang kami hormatin Ibu narasumber Ibu Dwi Wahyuni Nur Wihastuti. Yang kami hormatin Bapak narasumber nanti ada Bapak Muhammad Basri MKOM. Baik Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan kita pada kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Recording in progress. Acara selanjutnya kami mohonkan kepada Bapak Wakil Koordinator PPG Muslim Medan, Bapak Dr. Fajar Apollo Sinaga MSI APT untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ricky. Recording in progress. This meeting is being recorded. Salam sejahtera pada kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Dwi Wahyuni Nur Wihastuti sebagai narasumber pada kegiatan kita pada hari ini. Yang kita hormati Bapak Muhammad Basri juga sebagai narasumber, dan Bapak Riki Andi Saputra ya sebagai Sekretaris PPG Universitas Negeri Medan. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bertemu pada hari ini dalam rangka briefing persiapan pelaksanaan uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 di Universitas Negeri Medan. Seperti kita ketahui, UKIN merupakan salah satu bentuk uji kompetensi dalam pendidikan profesi guru, di mana uji kompetensi mahasiswa PPG seperti kita ketahui dibagi dua, ada uji pengetahuan dan uji kinerja. Di mana untuk uji kinerja adalah merupakan uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran, baik pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Uji kinerja PPG dapat berbentuk uji praktek pembelajaran dan uji portofolio, di mana pada uji praktek pembelajaran meliputi uji persiapan dan pelaksanaan pembelajaran, sedangkan uji pengembangan portofolio merupakan uji berkaitan dengan dokumen portofolio yang mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi, dan karya inovasi. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta supaya mengikuti kegiatan ini dengan serius dan mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya. Seperti kita ketahui, peserta ini setelah melalui pelaksanaan pendalaman materi, kemudian ada pengembangan perangkat, kemudian ada uji komprehensif. Setelah itu telah melaksanakan uji PPL. Mudah-mudahan kita semua lulus dari pelaksanaan PPL sehingga kita dapat melaksanakan uji kinerja pada hari ini. Saya rasa demikian Pak Riki, atas izin kita semua dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat briefing UKIN PPG kategori 2 pada hari ini secara resmi dibuka. Terima kasih, selamat pagi bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada Bapak Wakil Koordinator, Bapak Dr. Fajar Apollo Sinaga MSI yang telah membuka kegiatan kita ini secara resmi. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya marilah kita sama-sama menyimak dan mencatat hal-hal penting yang akan disampaikan oleh kedua narasumber kita mengenai persiapan pelaksanaan uji kinerja di UKM PPG tahun 2022 ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Dwi Wahyuni, kami persilakan dengan segala hormat Bu.
Oke, baik. Terima kasih Pak Riki, Pak Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Langsung saja ya saya pada Bapak Ibu peserta UKIN untuk mahasiswa PPG program Daljab kategori 2. Sudah ya Bapak Ibu? Jelas ya Pak? Sudah Siap. jelas Bu. Sudah, oke, baik. Baik, saya uraikan dulu untuk uji kinerja UKM PPG tahun 2022 ini masih seperti uji kinerja di tahun 2020 dan 2021. Ini terdiri dari UKIN portofolio dan juga UKIN praktik pembelajaran. Kemudian UKIN portofolio ini merupakan capaian pembelajaran yang ketujuh dari CP ketujuh dari lulusan PPG, yaitu mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Ini tidak akan bisa dilihat dari UKIN praktek pembelajaran, jadi ini makanya diperlukan UKIN portofolio. Isinya apa? Ini dibuktikan nanti dengan Bapak Ibu peserta UKM PPG ini telah melaksanakan penelitian dan publikasi, kemudian refleksi diri, pencarian informasi baru, kemudian inovasi dan prestasi melalui kompetisi, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Nah, untuk portofolio ini dikumpulkan dalam interval waktu tertentu, dideskripsikan dalam bentuk narasi dan juga nanti disertai dengan bukti-bukti sebagai lampirannya. Untuk masa pengumpulan, karena Bapak Ibu sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan, ini karya selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Misalnya Bapak Ibu menjadi mahasiswa PPG tahun 2022 bulan Agustus, berarti karya yang terakhir itu di Agustus 2019. Kemudian kalau untuk mahasiswa PPG prajabatan, ini karya 1 tahun terakhir ditambah selama menjadi mahasiswa PPG. Jadi untuk Bapak Ibu, misalnya punya karya selama menjadi mahasiswa PPG untuk penilaian portofolio ini tidak bisa digunakan. Kemudian 4 komponen utama dalam portofolio, yang pertama ini melaksanakan penelitian dan publikasi, kemudian melakukan refleksi diri, mencari informasi dan pengetahuan baru, serta menghasilkan inovasi. Ini yang harus ada, paling tidak salah satunya harus ada. Kemudian berikutnya 2 komponen tambahan portofolio, ini yang pertama berprestasi melalui kompetisi dan melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Kemudian apa itu melakukan penelitian dan publikasi, ini dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian ataupun artikel yang sudah diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu, atau yang sudah dimuat dalam proceeding ataupun jurnal ilmiah ya, baik terakreditasi maupun tidak, walaupun ini di tulisan populer, misalnya di majalah, tabloid, koran, newsletter, buletin. Ini baik terbit lokal, regional maupun nasional, internasional, tetapi yang relevan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik selama menjadi mahasiswa studi lanjut, ini tidak dapat digunakan untuk karya pengembangan profesi. Kemudian refleksi diri, ini dideskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini di dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, kemudian melaksanakan penelitian, mengembangkan karya inovasi, dan juga yang terkait dengan pelaksanaan tugas Bapak Ibu sebagai guru ya, secara umum.
Kemudian ini dideskripsikan tentang permasalahan dan perbaikannya dalam rangka menemukan makna perbaikan dari kegiatan pembelajaran di masa depan. Jadi ini yang perlu diceritakan, ini keberhasilannya, kemudian penguatan kegiatan berikutnya. Bukti juga harus dilampirkan, bukti sebelumnya seperti apa masalahnya, kemudian perbaikannya seperti apa, dan hasilnya seperti apa. Kemudian mencari informasi baru, ini dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri, ini bisa berupa pendidikan dan latihan, diklat ya, lokakarya, kemudian seminar, webinar, conference, kemudian kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri. Kemudian diklat ini kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik. Ini bisa dalam tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional maupun internasional. Kemudian bukti keikutsertaan ini itu bisa berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh penyelenggara ya. Dan Bapak Ibu nanti bisa sebagai peserta ataupun sebagai pemakalah. Kemudian bisa juga kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP ataupun kegiatan lainnya yang dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian menghasilkan karya inovasi. Ini menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesi Bapak Ibu sebagai guru. Kemudian ini dilengkapi dengan fakta integritas yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 10.000 ya. Kalau 6.000 sekarang sudah nggak ada ya, 10.000. Kemudian karya tadi dapat berupa buku, modul, diktat, media, alat bantu pembelajaran, kemudian karya teknologi, seni ataupun olahraga. Kemudian nanti Bapak Ibu deskripsikan itu di kolom websitenya UKM-PPG kemdikbud.go.id atau sistem UKIN nanti yang akan dijelaskan oleh Pak Basri. Apa yang dilakukan, kegiatan penelitian publikasi yang dilakukan, kemudian refleksi diri yang telah dilakukan, ini diisikan di sini. Kemudian mengunggah bukti-bukti komponen utamanya, nanti ada di bentuk tabel-tabel. Kemudian mengunggah bukti komponen tambahan juga disilahkan nanti diunggah di sini. Kemudian ini penilai dan masa penilaian portofolio. Ini portofolio ini dinilai oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru penguji UKIN. Dan dilakukan pada saat masa UKIN ya. Jadi ada waktunya kalau nggak salah tanggal 16 sampai 19 Desember untuk penguji akan melakukan penilaian. Kemudian ini masa penilaian bersamaan dengan masa penilaian video pembelajaran. Kemudian rubrik ini banyak ya Bapak Ibu. Dibedakan masing-masing komponen, ini yang untuk penelitian, kemudian untuk diklat, kemudian publikasi di buku, kemudian refleksi, itu ada semua. Ini misalnya nanti akan dibedakan apakah secara mandiri atau kelompok, kemudian berdasarkan jurnalnya, apakah internasional, nasional, dan sebagainya ya, apakah hanya ditulis di mass media provinsi, kabupaten, web resmi ya. Kemudian rubrik refleksi diri, ini pelaksanaan penelitian bisa, kemudian karya inovasi yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan, seperti apa tadi dideskripsikan, kemudian dikasih bukti perubahannya. Ini nanti maksimalnya kreditnya untuk refleksi diri ini 0,5, 0,5 dan 0,5 ya, 1,5 ya totalnya. Ini untuk pengembangan diri di dalam pembelajaran, kemudian di dalam penelitian juga 0,5 dan pengembangan karya inovasi juga 0,5. Kemudian pencarian informasi pada forum-forum ilmiah, ini lokakarya sebagai pembicara, sebagai peserta dibedakan ininya, apa namanya, poin-poinnya. Kemudian tingkatannya juga dibedakan, apakah tingkat internasional, regional, nasional, provinsi, sekolah atau gugus.
Kemudian diklat juga dibedakan berdasarkan jamnya. Kemudian juga untuk paket kegiatan guru, ini misalnya untuk pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul dan lain-lain, ini satu paket minimal 3 jam pertemuan, masing-masing 60 menit, ini satu paketnya dikasih poin 0,35. Kemudian inovasi baru dan dalam pendidikan dan pembelajaran ini ada poin-poinnya, apakah itu book chapter atau karya teknologi kompleks sederhana atau karya praktikum sederhana ada di sini, atau untuk buku modul juga ada poin-poinnya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa download di websitenya ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Di situ ada panduan untuk penilaian portofolio. Kemudian karya teknologi kompleks, ini satu atau beberapa karya yang berupa hasil pengembangan model metodologi ataupun evaluasi pembelajaran, manajemen ataupun olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Kemudian bisa juga berupa satu karya yang berupa hasil eksperimen, sains atau teknologi yang dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan, atau juga bisa berupa satu karya yang berupa program aplikasi komputer dan dimanfaatkan di masyarakat, ini minimal tingkat kelurahan, dan juga satu karya berupa alat atau mesin serbaguna yang dimanfaatkan di masyarakat minimal di tingkat kelurahan. Kemudian untuk karya teknologi sederhana, ini hampir mirip dengan karya teknologi kompleks, namun perbedaannya ini kalau untuk video ini durasinya minimal 30 menit, kemudian pemanfaatannya ini di tingkat sekolah, ini ya, baik berupa hasil eksperimen sains atau teknologi ini dimanfaatkan di tingkat sekolah, kemudian program aplikasi komputer juga dimanfaatkan di tingkat sekolah, kemudian karya alat atau mesin itu juga dimanfaatkan di tingkat sekolah. Itu perbedaannya di situ untuk kompleks dan sederhana. Kemudian rubriknya juga ada untuk komponen tambahannya, misalnya ini rubrik capaian prestasi melalui kompetisi. Ini tingkatan internasional, nasional, provinsi sampai kecamatan atau gugus, ini dihargai. Perbedaannya dari juara 1 sampai 5 dan finalis itu juga ada angka-angkanya. Namun untuk prestasi ini juga harus berhubungan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Jadi bidang Bapak Ibu yang harus sesuai. Misalnya kalau guru bahasa Indonesia menang olahraga ya nggak bisa, harusnya yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, misalnya menulis puisi atau membaca puisi gitu. Tapi kalau untuk yang ini, untuk pengabdian kepada masyarakat, ini boleh berbeda dengan bidang yang Bapak Ibu, ya. Misalnya ini tidak berperan aktif dalam kepanitiaan, ini sebagai ketua maupun selain ketua ada skornya berbeda, kemudian tingkatannya internasional sampai ke tingkat sekolah juga ada. Kemudian batasan-batasan skor tiap komponen ini untuk melakukan penelitian dan publikasi ini maksimumnya 4. Kemudian melakukan refleksi diri ini maksimumnya 3. Mencari informasi pengetahuan baru ini maksimumnya 3. Mengembangkan karya inovasi maksimumnya 4. Kemudian mempunyai prestasi hasil kompetisi maksimumnya 1,5. Melakukan pengabdian kepada masyarakat maksimumnya 1,5. Jadi skor total maksimumnya 10. Misalnya Bapak Ibu ternyata penelitiannya banyak, di sini 5, di sini banyak ya, akhirnya skor setelah ditotal itu ada 15, tapi hanya akan dihitung sebagai 10. Karena skor akhir ini nanti akan diproses untuk masing-masing komponen. Ini menjadi skalanya 0 sampai 100. Kemudian hasil penilaian portofolio ini kemudian digabungkan nanti dengan hasil penilaian dari CP lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. CP lain itu nanti di UKIN pembelajaran. Kemudian rumus pembobotan portofolio pada nilai untuk UKIN UKM PPPG ini keempat komponen utama itu tidak boleh kosong. Ya, dari yang 1 sampai 4 itu salah satunya harus ada. Ini nilai UKIN 6 kali skor praktik pembelajaran ditambah nilai portofolio dibagi 7. Jadi nilai portofolio itu hanya 1/7 dari nilai UKIN. Sedangkan untuk praktik pembelajaran itu 6 kali dari skor UKIN.
Kemudian ini yang kedua, ini UKIN praktek pembelajaran. Apa itu UKIN praktek pembelajaran? Ini UKIN pembelajaran ini uji kompetensi untuk menilai kemampuan peserta uji dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi 4 kompetensi yang melebur dalam 7 CPL. Jadi 4 kompetensi guru ini melebur dalam 7 CPL dari lulusan PPG. Kemudian instrumen UKIN pembelajaran ini terdiri dari instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga instrumen pelaksanaan pembelajaran. Jadi dinilai dari RPP-nya dan juga pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian aspek-aspek penilaian di UKIN, ini yang pertama, ini kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran. Ini akan dinilai berdasarkan RPP ataupun modul ajar yang Bapak Ibu buat. Jadi ini sesuai dengan kurikulum yang di sekolah Bapak Ibu ya. Kalau untuk kurikulum Merdeka berarti modul ajar, kalau yang masih K13 RPP. Ini akan dinilai. Kemudian yang kedua, penampilan dalam proses pembelajaran di kelas yang real. Ini nanti yang akan dinilai, yang pertama ini penguasaan materi Bapak Ibu terhadap yang Bapak Ibu ajarkan, kemudian strategi belajar mengajarnya, bagaimana membuka, persepsi, penyajian materi inti, evaluasi, dan menutup pelajaran. Kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat sesuai dengan tema yang Bapak Ibu ajarkan, kemudian kemampuan menjelaskan, bertanya dan menjawab pertanyaan, kemudian kemampuan berinteraksi dan berinovasi dalam pembelajaran, dan bagaimana kemampuan Bapak Ibu dalam mengelola kelas. Itu yang akan dinilai di UKIN pembelajaran. Kemudian ditambah portofolio yang tadi sudah saya jelaskan. Ini komponen-komponen yang akan dinilai dalam UKIN. Kemudian selanjutnya instrumen UKIN praktek pembelajaran. Instrumen ini disusun ini berdasarkan 7 CPL yang mengukur profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran ya, terdiri dari bagaimana pendahuluannya, inti, dan juga penutup. Untuk tata tertib pelaksanaan di UKIN praktik pembelajaran ini, pada bagian awal video Bapak Ibu diminta menunjukkan kartu peserta. Kemudian dalam praktek pembelajaran ini peserta memakai pakaian yang rapi dan sopan. Video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran. Dalam satu rangkaian waktu pembelajaran itu 2 jam pelajaran ya, non-stop, baru nanti akan diringkas ya. Kemudian video pembelajaran UKIN ini dibuat setelah pelaksanaan PPL. Ya, sekarang udah dulu PPL itu hanya 2 ya, ini enggak saya ganti nih, sekarang PPL-nya sampai ke 4 ya. Kita sudah selesai PPL dengan menampilkan waktu real perekaman, tanggal, bulan, dan jam. Jadi mengikuti waktu perekaman. Kalau kemarin tanggal, kalau saya nggak salah lihat, perekaman 13, 14, 15 ya harus di tanggal itu, nggak boleh di luar tanggal waktu yang sudah ditentukan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Kemudian prosedur UKIN praktek pembelajaran ini, jadwal UKIN itu sudah tersedia oleh Panitia Nasional yang menentukan, kemudian Panitia Lokal di LPTK ini berkoordinasi dengan semua pihak terkait melakukan pembagian tugas serta menyiapkan seluruh sarana pendukung. Nah, dan koordinator UKIN Panlok ini nanti bertanggung jawab atas kelancaran proses ujian. Jadi nanti panitia lokal yang membagi Bapak Ibu siapa guru dan dosen pengujinya, waktunya kapan, itu yang membagi panitia lokal. Kemudian pemberitahuan kepada penguji, ini penguji UKIN ini nanti terdiri dari 2 orang, 1 dosen penguji, tapi bukan dosen pembimbing PPL dari peserta yang diuji. Kemudian 1 guru penguji, bukan guru pamong dari peserta yang diuji. Kemudian sebelum ujian dilaksanakan, ini para penguji akan diberi penjelasan teknis terkait proses ujian dan mekanisme penilaiannya. Kemudian setiap penguji akan melakukan penilaian secara independen sesuai dengan rambu-rambu dan rubrik penilaian di UKIN ini. Kemudian pengkondisian UKIN praktek pembelajaran untuk PPG dalam jabatan, ini UKIN praktek ini dilaksanakan dalam konteks kelas real ya, secara luring ya. Kalau dulu pas masa pandemi bisa daring, kalau sekarang secara luring, ini di sekolah atau madrasah asal peserta.
Kemudian pelaksanaan UKIN ini dikoordinasikan oleh LPTK penyelenggara bertempat di sekolah madrasah asal peserta, asal Bapak Ibu ya, sekolah masing-masing. Kemudian perangkat pembelajaran yang digunakan dalam UKIN ini dapat berasal dari lokakarya yang direvisi atau disiapkan secara khusus materi baru ya, sesuai jadwal yang ada. Kalau misalnya ini sudah masuk ke ujian, sudah tidak ada pembelajaran di sekolah, maka dipakai materi yang terakhir di semester ini. Kemudian rambu-rambu penilaian UKIN ini dikembangkan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Lembar penilaian ini dikembangkan juga oleh Panitia Nasional UKM PPG dalam format tersendiri sesuai rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Kemudian peserta melaksanakan UKIN ini sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan peserta harus membuat video dan menyiapkan tautannya dan memastikan tautan tersebut bisa dibuka ya aksesnya. Kemudian tugas peserta, Bapak Ibu, tugasnya mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Kemudian Bapak Ibu mempraktekkan pembelajaran ini secara luring ya. Jadi praktek pembelajarannya secara luring, namun penilaiannya secara daring. Ini dalam durasi 2 jam pelajaran. Khusus untuk PAUD dan BK ini menyesuaikan ini. Ini sesuai jadwal UKIN yang sudah ditentukan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Kemudian peserta merekam praktek pembelajaran selama 2 jam pelajaran itu dan mengeditnya menjadi file berdurasi 30-40 menit. Minimal memuat kegiatan pendahuluan, inti dan penutup. Namun untuk 30-40 menit ini yang perlu ditekankan itu di kegiatan inti. Jangan sampai nanti pendahuluan dan penutup itu terlalu lama sedangkan kegiatan intinya hanya sedikit. Ya. Kemudian peserta membuat tautan link video pembelajaran dan memastikan bahwa tautan itu dapat diakses. Tautan diisikan ke dalam form pendaftaran UKIN UKM PPG. Kemudian nanti Bapak Ibu peserta mengunggah fakta integritas bermaterai dengan form yang sudah disediakan oleh Panitia UKM PPG ke dalam sistem UKIN. Jadi fakta integritas ini untuk memastikan bahwa semua karya yang Bapak Ibu unggah dalam sistem UKIN itu memang karya Bapak Ibu, bukan karya orang lain ya. Kemudian RPP portofolio video pembelajaran dan fakta integritas itu sudah diunggah ya, diisikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian oleh penguji. Kemudian ruang lingkup penilaian UKIN praktek pembelajaran ini yang akan dinilai yang pertama ini ketepatan alur dan tahapan proses pembelajaran, kemudian kesesuaian proses pembelajaran dengan RPP atau RPH ataupun modul ajar yang telah disusun, kemudian penguasaan bahan ajar yang disampaikan secara jelas, kemudian kualitas interaksi dengan siswa selama proses pembelajaran, kemudian penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat, kemudian perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung, dan juga kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Ini yang akan dinilai. Kemudian ketentuan tambahannya nanti untuk penilaian RPP, video pembelajaran, dan portofolio ini akan dilaksanakan secara serentak oleh seluruh penguji pada hari yang sama yang sudah ditetapkan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Kemudian seorang penguji nanti akan menguji maksimalnya 4 orang 1 hari. Kemudian perhitungan nilai UKIN ini diproses melalui sistem aplikasi Panitia Nasional UKM PPG dan nilai akhir ini akan ditampilkan setelah kedua penguji mengunggah nilai ke dalam sistem. Kemudian ada penundaan atau pembatalan UKIN itu jika ya jumlah atau unsur penguji tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Ini memungkinkan untuk ditunda. Tapi selama penilaian daring ini belum pernah terjadi ini. Ini pernah terjadi pada saat UKIN luring. Kemudian yang kedua ada gangguan kondisi atau keadaan force majeure seperti bencana alam, internet yang tidak dapat diakses beberapa hari di suatu wilayah ini juga bisa ditunda atau dibatalkan. Kemudian batas penundaan dan pembatalan ini ditetapkan oleh Panitia Nasional UKM PPG berdasarkan usulan koordinator dari UKIN di LPTK. Kemudian mekanisme penundaan pembatalan, kalau sebelum pelaksanaan UKIN ini secara individu, pembatalan secara individu peserta UKIN ini paling lambat
H-5 dari pelaksanaan UKIN hari pertama. Kemudian prosedurnya peserta membuat usulan tertulis yang ditujukan kepada penanggung jawab UKM PPG LPTK Alsal, kemudian nanti akan diteruskan ke Panitia Nasional UKM PPG. Kalau sebelum atau saat pelaksanaan UKIN, ini per LPTK, ini LPTK mengajukan usulan pembatalan ke Panitia Nasional UKM PPG dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian pelanggaran dan sanksi peserta. Untuk pelanggaran ringan, ini peserta tidak menunjukkan identitas saat awal video. Sanksinya peserta nanti menandatangani berita acara pelanggaran. Kemudian kalau sedang, ini melanggar tata tertib ujian. Misalnya peserta sanksinya kemudian menandatangani berita acara pelanggaran dan juga peserta dinyatakan tidak lulus tapi bisa mengikuti uji kompetensi berikutnya. Kalau sudah berat itu melakukan kecurangan, ini sanksinya peserta membuat pernyataan, peserta menandatangani berita acara pelanggaran, kemudian peserta dinyatakan tidak lulus dan tidak bisa mengikuti uji kompetensi pada satu periode uji berikutnya. Namun jika pelanggaran ini dilakukan oleh institusi, maka institusi tidak boleh menyelenggarakan UKM PPG untuk periode selanjutnya atau sanksi lain yang telah ditetapkan oleh panitia pengarah. Nah, sanksi-sanksi ini pernah terjadi pada saat mungkin ini ya, luring ya, ataupun UP. Kalau secara daring ini sekarang agak berkurang untuk pelanggaran. Kemudian kelulusan UKM PPG ini ditentukan oleh kelulusan UKIN dan UP, ya. Kemudian UKM PPG ini menggunakan penilaian acuan patokan atau PAP dengan batas kelulusan minimal 70 pada skala 0 sampai 100. Misalnya Bapak Ibu UKIN-nya 70, UP-nya 70 maka sudah lulus. Tapi misalnya UKIN-nya 98, kemudian UP-nya 69 ya belum lulus. Jadi bukan UKIN ditambah UP dibagi 2, tidak. Tapi masing-masing harus mencapai minimal 70. Kemudian kelulusan UKM PPG ini ditentukan pada rapat pleno Panitia Nasional UKM PPG. Kemudian mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKM PPG masih diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang, asalkan masih dalam batas masa studi PPG selama 3 tahun. Jadi tidak dibatasi berapapun jumlah mengulangnya ya, tapi masih dalam kategori 3 tahun itu masih bisa mengulang. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, silahkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Riki. Terima kasih Pak Riki. Baik, terima kasih Bu Dwi atas pemaparan mengenai mekanisme pelaksanaan UKIN di tahun 2022 ini. Kita buka diskusi dulu ya Bu Dwi ya. Iya Pak, silakan Pak. Baik. Ke Pak Dermawan Capah. Oke Pak, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Sebentar Pak, mohon Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, diperhatikan Bapak Ibu ya,